lanjut episode ke-5 The Mystery Code. Jadi tadi kita cerita tentang figur anak kecil yang ngegangguin lo, adik lo dan keluarga lo. Udah itu tadi kita ngebahas apa namanya, nenek yang ngeganggu your mom di mimpinya. Dan sekarang Steven akan cerita tentang figur hitam yang besar yang ngegangguin siapa? Kita akan kasih ke Steven. Silakan Steven ceritain. Oke. Ya jadi pertama aku mau deskripsiin dulu nih figurnya. Jadi figurnya ini ya ini juga figur hitam. Ini figur hitam juga Venom. Ini juga pakai baju hitam juga, jadi ya figur hitam juga ya. Hitam juga hitam kita. juga. Iya. But ya anyway, figur hitamnya tuh besar karena dia tinggi. Tapi kurus. Oke, Slenderman. Ya bisa. Mirip gitu ya? Mirip kayak Slenderman. Oh, iya, tapi mirip kan Slenderman mukanya putih kan. Ini karena nggak kelihatan jadi ya hitam semua. Jadi tinggi banget atau Dia kayak tinggi gitu. oh tinggi tapi kurus. Tinggi tapi kurus. Oke. Nah, jadi benernya dari kecil itu aku udah sering lihat yang ini sosok hitam tinggi ini. Tapi kenapa aku cuma bisa define dia tinggi itu karena dia tuh kayak ya bayangan doang gitu. Shape-nya tuh cuma kayak ya bulat tapi panjang gitu. Karena itu aku tapi entah kenapa I get the impression kayak figur ini figur cowok yang gak mungkin cewek gitu. Nah terus dan selama ini sosoknya juga gak pernah gangguin. Saya gak pernah gangguin juga, cuma kayak just kayak lewat doang gitu. Lewat doang, gak pernah ngegangguin kayak yang aneh-aneh gitu. Cerita neneknya dan anak kecil itu. Iya. Oke. Nah dan another thing is that kayak sosok ini dari dulu itu cuma kata orang-orang yang lihat, which is kayak ya aku lihat, terus my mom lihat itu, my cicinya papaku lihat. Jadi sosok ini cuma riwa-riwi di tangga yang tadi. Lewatin tangga tadi doang. Iya, naik turun gitu. Workout. Iya, workout. Workout biar kardio fit. dia. biar fit. Makanya kurus. Oh iya, gitu. betul juga. Iya. Betul juga. Horornya workout. Betul juga. Bisa. Jadi kerjanya cuma naik tangga turun tangga doang. Iya. Or just kayak pokoknya dia cuma di tangga doang. Dia nggak ke tempat-tempat lain. Nah, ada antilnya nih. Ada antilnya nih. Nah ini. Until rumahku direnov total. Oke. Jadi yang sebelumnya kan aku cerita masih renov kayak sebagian tempatnya doang. Iya, karena adikku punya kamar baru kan. Iya. Nah, terus setelah direnov total, akhirnya adikku tidur di kamar lamaku dan kamar barunya itu yang harusnya jadi adikku itu di kamarku. Oke. Nah, jadi kamar barunya ini posisi di tengah. Jadi 2 kamar digabung jadi 1 gitu. Dimana 2 kamar ini udah satunya ruang tamu dan satunya ruang kantor dulunya. Which is nggak selalu dipakai gitu. Jadi sering kali kayak kosong gitu kan. Nah, baru aktif dipakai itu setelah aku pindah ke sana. Nah, jadi pas lagi direnov ya. Menariknya karena yang si hitam tinggi ini sama si anak-anak ini muncul. Hah? Gimana? Muncul? Menunjukkan diri. Halo gitu. Iya, ya disapa sih. Enggak. Tapi tunjukin dirinya ke lu atau ke me and my dad. Oke, jadi your dad ngeliat juga. Kali ini tadi aku mau cerita tentang si my dad ngalamin waktu aku SMA. Oh iya. Ya, yang ini connected to ini. Okay. Which is ya. Jadi ini lompat ke aku udah SMA dan rumahku direnov. Iya. My mom and my brother sementara tinggal in my apartment, meanwhile kayak masih direnov total kan, jadi masih berantakan. And me and my dad tidur di kamar aku yang baru karena itu yang udah jadi duluan dan kita jagain tempatnya gitu supaya nggak ada orang lain masuk gitu selain kita sama tukang gitu kan. Nah terus di satu malam ini entah kenapa
kayak suasananya kayak kurang enak gitu suasananya. And then me and my dad biasa kayak chill di kamar. Terus aku juga mau tidur karena besok ke sekolah. Dan terus nah lucunya karena kita berdua udah mau tidur, tombol lampunya itu di belakang kita. Pas waktu my dad pencet tombolnya tiba-tiba mati lampu. Oke. Itu timingnya pas banget. Jadi waktu dipencet yang harusnya cuma lampu kamar yang mati, ini mati semua satu rumah. Nah terus my dad ambil santer kan. Terus aku kan udah kayak kayak aku udah be bothered gitu. Jadi aku mau tinggal tidur gitu aja. Tapi aku tahu kayak aku kerasa kayak my dad keluar kamar gitu, ngambil santer terus keluar kamar mau manggil tukangnya buat kayak cek listriknya gitu kan. Listriknya. Nah semua yang aku cerita habis ini itu based on my father's story karena aku udah tidur kan. Ini cerita dari papaku waktu paginya. Nah jadi habis aku tidur terus papaku keluar kamar ambil santer, papaku buka kamar tuh, buka pintu kamar. Begitu buka pintu kamar tiba-tiba ada yang lewat di depannya, lari. Which is si anak itu tadi. Anak kecil itu lari ngelewatin bapakku di depan. And then waktu kan papaku kaget kan. Kaget. Terus papaku manggil tukangnya lebih cepat-cepat gitu. Cepetan gitu. Nah, terus waktu tukangnya datang suruh tolong tidur atas, takutnya ada maling atau gimana kan. Papaku masih positive thinking gitu. Nah terus waktu papaku posisi di tangga bagian atas dan tukangnya di tangga bagian bawah, tiba-tiba dia teriak. Ada yang teriak? Suara anak-anak teriak dari kayak di tengah-tengah tangga itu. Teriak kayak keras banget gitu. Sampai mereka kedua lucu kayak bingung gitu kan. Tiba-tiba ada yang teriak terus mereka lihat-lihatan. Terus papaku juga udah kayak udah cepetan naik gitu. Iya udah panik duluan kan. Terus akhirnya ya aku sedikit lupa setelah itu. Pokoknya itu salah satu cerita tentang kayak waktu renov. Ditambah lagi waktu kamar udah jadi semua tapi baru kayak selesai gitu. Akhirnya kan papaku tidur di kamarnya sendiri, aku tidur di kamar sendiri kan buat kayak ngetes everything gitu. Nah waktu awal-awal itu sering kayak mulai lagi kayak kerasa nggak enak gitu. Kayak awalnya aku udah biasa aja, tiba-tiba kerasa nggak enak lagi gitu. Dimana nah seringnya sleep paralysis. Sleep paralysis. Awalnya aku nggak bisa lihat, maksudnya aku nggak bisa lihat kayak what's happening waktu aku sleep paralysis gitu. Bisanya aku merem kayak agak sesek tapi nggak bisa gerak udah. Jadi para penonton yang nggak ngerti sleep paralysis itu, kalian tidur udah itu bangun setengah bangun nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Dan beberapa orang percayanya itu sleep cycle yang harusnya you bangun nanti tapi kebangun atau apa gitu, pokoknya ceritanya itu ada sainsnya. Tapi kalau biasanya kan orang percaya ketindihan, sesuatu figur yang di spiritual worldnya kan biasanya. Dan biasanya kalau misalnya lo sleep paralysis itu you lihat sebuah figur di depan lo atau nggak ada yang ngeliatin lo gitu kan biasanya. What happened lagi lu sleep paralysis? Nah di awal-awalnya itu dia. Di awal-awalnya aku nggak bisa bangun kan karena kayak nggak bisa buka mata kan. All I know is that I can't move and kayak agak susah gitu. Nah tapi setelah sekian lama itu ada beberapa kali, tapi nggak sering. Jadi ada beberapa kali tapi nggak sering. Sampai dimana aku udah mau lulus SMA. Di semester terakhir, di jangka 6 bulan semester terakhir itu tiba-tiba sering banget, hampir tiap hari. Hampir tiap hari sleep paralysis? Iya, tentu kerasa capek banget. Pastilah. Kerasa capek banget karena nggak bisa, karena bangunnya nggak enak kan. Iya, bangunnya nggak nyaman gitu, mau tidur juga takut lagi, ya nggak sih? Iya benar. And it happens, and uniquely it happens kayak nggak harus malam, bisa siang. Really? Jadi misalnya aku tidur Sabtu gitu liburan, aku tidur siang,
it happens gitu. Oh, Jadi menarik. ya. Nah, sampai di mana dari banyaknya sleep paralysis itu ada beberapa yang jadi highlight karena at that time entah kenapa aku bisa bangun, kayak aku bisa buka mata tapi masih sesek, masih kayak nggak bisa nafas gitu, nggak bisa gerak, which is itu ada kalau nggak salah kayak 3-4 kali gitu. Yang paling pertama ini itu related sama yang tadi tinggi, yang tinggi hitam itu, which is nah jadi aku kan tidur kan kamar baru aku itu kasur, kanannya ini tembok, kanan tembok, terus kirinya ini lemari, depannya meja tulis, terus sebelah sini tuh sofa, terus kamar mandi. Nah, dan aku kalau tidur itu sukanya mepet ke yang tembok gitu. Iya, gue juga. Iya kan? Gue Kayak juga suka. kerasa aman gitu. Iya, bener banget, kerasa aman, kayak apa ya, lebih enak aja gitu. Iya, itu. Aku tidurnya mepet tembok, terus aku ngadepnya ke agak kanan gitu, kayak ngadep ke temboknya gitu. Nah terus tiba-tiba aku sleep paralysis tuh, kena pas lagi tidur. Iya, waktu mau kayak nggak tahu mau bangun atau pokoknya tengah-tengah tidur itu sleep paralysis. Tapi aku bisa setengah bangun. Nah waktu aku setengah bangun itu I tried my best buat at least fight. Jadi aku nggak bisa ngadep ke bisa terlentang, ngadep ke atas gitu. Ke atas. Cause that way kan aku bisa at least ngeliat kayak sekitar gitu kan, kayak kamar sekitar kan. Nah dan berhasil waktu aku berhasil terlentang, ternyata di sebelah kasurku, di kiri kasurku ini, between my bed and lemariku, itu ada dia berdiri di situ, which is yang sosok tinggi hitam tadi. This time aku bisa, kan tadi kan cerita nggak bisa lihat dia terlalu jelas kan, kayak cuma bentuk kayak is vaguely shape gitu. Shadow doang. This time he's still a shadow, masih hitam full, tapi I can see the kayak apa sih outlines lebih jelas. Dia kayak pakai topi gitu, kayak pakai topi not a fedora, lebih kayak tau gak sih topi yang bulat panjang gitu. Pakai topi kayak gitu. Terus dia kayak based on his outlines, aku assume dia pakai baju kayak yang rapi, yang kayak semacam ya adjust atau something gitu. Terus berdiri di sebelah sambil kayak gini. Astaga. Dan aku selain denger, maksudnya selain lihat figur itu di sebelahku, aku denger juga di telinga kayak jelas banget dia kayak suara ini juga kayak dengeran banget. Berarti kayak ala-ala cowboy gitu kali ya? Nah itu nggak tahu. Tapi based on the impression, aku take it as kayak dia mau bangunin aku. Entah nggak tahu kenapa, pokoknya kayak dibangunin gitu. Terus pada akhirnya begitu udah selesai, dia berhenti. Gak lama dia berhenti, terus hilang. Terus aku baru bisa bangun. Oh, oke. Langsung aku duduk. Itu aku posisi duduk langsung kayak ya nafas yang terenggang karena gak bisa nafas kan. Gak bisa nafas kayak berapa lama gitu kan. Berarti you percaya figurnya yang hitam itu yang sebenarnya maybe serem dan bikin lo merinding, malah lu percaya dia ngebantuin lu bangun dari sleep paralysis ya? Atau enggak. I think he is the cause of sleep paralysis. Okay. Karena waktu dia hilang, sleep paralysis tuh hilang. Oke. Itu dia. Unless I guess kalau misalnya aku bangun sebelum dia selesai gitu, mungkin tuh kayak bantu. Jadi you think he's the one who yang ngeganggu lu, yang made you sleep paralysis? Itu ngeri banget. Gimana ya kalau lu tidur sleep paralysis, kan lu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong, nggak bisa berarti teriak, nggak bisa berdoa dong? Nggak bisa. Udah itu lu liat kiri ada yang kayak gini-gini. Iya, aku kan kayak bisa, kayak waktu merem itu kayak not completely merem gitu, jadi kan bisa lihat kan. Nah jadi kelihatan gitu ada yang berdiri di sebelah. Tapi itu malam atau siang? Itu posisi subuh. Oh, subuh. Karena aku masih ingat aku bangun tuh jam kayak 5 gitu. Jam 5. Jadi ya ngeri banget cerita. Ya itu capek sih bangunnya. Tapi itu capek banget sih. SMA. Itu SMA. Oke. Itu SMA. Terus itu yang pertama. Oke, pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu yang tadi aku cerita waktu siang itu. Jadi lagi libur, lebih tepatnya udah libur sih. Udah libur, aku tidur siang.
tidur siang. Kali ini posisi kebalik, jadi biasanya kakiku di kayak ujung kasur, kali ini kepalaku di sana ujung gitu, karena lagi kecil kan, lagi Iya, kayak main lagi- HP dan stuff gitu. Jadi tadinya lemari di kiri, sekarang lemari di kanan. Nah itu sleep paralysis, itu kena sleep paralysis. Padahal terang, kamar terang, jendela masih kayak ada sinar Iya. matahari gitu, TV nyala, rame, ada anjingku juga di kamar juga. Ya posisi rame, itu bisa sleep paralysis. That's Which is- crazy. Tapi yang kali ini menurutku hantunya ngeri banget. Ngeri Tapi banget. beda. Beda hantu, Oke. beda figur. Nah yang kali ini tuh jadi aku kebangun, seseknya tapi nggak sesek yang pertama, jadi masih kayak bisa nafas Oh iya. sedikit gitu. Iya. Tapi tetap nggak bisa gerak. Nah posisi aku lagi lihat atas, jadi aku bisa lihat lemariku jelas. Nah di lemariku tinggi kan, lemariku tuh dari bawah sampai dia nyampe ceiling gitu, karena ada kayak lemari lagi yang lain. Iya. Nah si figur ini nempel di lemarinya Spider-Man. kayak Spider-Man. Venom. Yes. Literally Venom. Literally Venom and Spider-Man. Yes. Jadi rambutnya panjang gitu, kayak berantakan. Nggak tahu cowok atau cewek. Literally kayak cicak gitu. Apa ya kayak nempel gitu. Tangannya, kukunya panjang-panjang. Aduh. Tapi untungnya dia nggak kayak lagi ngadep ke aku, jadi dia lagi kayak ngadep ke atas gitu. Dia lagi kayak ngadep ke atas, jadi nggak lihat, kayak we didn't make eye contact. Luckily nggak. Ya jadi kayak aku cuma lihat dia gitu, lagi kayak gitu. And aku kebangun gara-gara anjingku jenggong. Nah ya itu. Jadi Basically it's crazy. aku bangunnya basically my dog saved me. Oke, This your time. dog save you. Thank you, Yeah. dog. Kalau enggak udah bisa Buyar jadi sih. gangguin lebih kan. Iya. Siapa tahu dia loncat ke lu gitu Nah kan. itu buyar. Udah nempel di lu. Aduh, jangan. Buyar ya sih ampun. itu. Jadi cuma 2 atau ada lagi? Nah ini yang terakhir. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu si anak-anak tadi. Si anak kecil itu. Iya. Oh, Si oke. anak tadi kecil itu. Dan aku waktu sleep paralysis sama sesek juga, nggak bisa gerak juga. Tapi aku bisa kayak sedikit ngeliat ke bawah gitu kan. Dia posisi di kayak ini kasurku, aku tidur. Dia posisi berdiri di kayak depan kasurku gitu, lagi ngeliatin. Cuma kayak he's just standing there, staring at me gitu. Tapi you bisa lihat figur mukanya kah? Nggak bisa. I can just see kayak dia anak kecil gitu. Oh, tapi Iya, nggak anak kelihatan mukanya apa, Nggak pakai kelihatan. baju apa. Nggak kelihatan. Tapi hitam doang. Hitam, kayak hitam bayangan gitu. Tapi just standing there kayak watching you. Itu sih. Tapi berarti abis itu normally kayak after bangun pasti orang kan biasanya trauma untuk tidur lagi, ya kan? Biasanya kalau gue punya mimpi buruk biasanya gue kayak udah malas tidur gitu. Bener. Tapi abis you sleep paralysis, you masih berani tidur. Jujur awal-awal takut. Jujur awal takut karena itu kan kayak sebelumnya nggak pernah digangguin kayak gitu kan. Ini kayak bener-bener kayak baru gitu. Tapi kenapa you nggak decide tidur sama your parents? Nggak kepikiran? Nggak kepikiran waktu itu. Nah, jadi Nggak ya kepikiran. udahlah, Ya udah. tidur aja. Tapi waktu itu sempet sih kayak awal-awal karena capek kan. Iya. Capek, pengennya tidurnya lebih pagi gitu. Jadi Iya. mulainya tidur jam 4, jam 5 gitu. Baru tidur. Supaya nggak digangguin kan, karena matahari udah nggak lama terbit gitu kan. Lebih Oh, terang. jadi your solusi lu tuh tidurnya lebih subuh malah biar lagi waktu subuhnya nggak Iya. digangguin. Bener. Oh, oke. Karena Menarik. karena kalau misalnya aku tidurnya awal, terus aku posisi lagi di tengah-tengah tidur, diganggunya kan waktu itu. Jadi my solution is kayak not ngelewatin jam-jam diganggunya itu, Nah, terus baru tidur oke. kayak gitu. Tapi Tapi ya tetep it works. capek. It works. Tapi capek. Iya, pasti capek sih. Eventually gara-gara itu kurang tidur, akhirnya balik lagi jamnya ke jam pertama gitu, yang Itu sleep tidur awal. paralysis lagi. Tiap kali capek mau tidur awal digangguin. Tapi kalau misalnya nggak tidur sampai ini, kecapean, akhirnya balik lagi gitu. Jadi mentally udah parah banget, udah capek banget.
Oke, that's crazy. Ya, untungnya itu gak lama setelah itu me and my family kayak pergi liburan, terus baru kayak aku cabut ke Melbourne. Oke, tapi di Melbourne udah gak pernah digangguin lagi Di kan? Melbourne actually ya ada sekali, tapi kayak kayak menurutku itu enggak. Ya di Really sini mah is. udah nggak terlalu Iya, kayak aneh-aneh lah ya. Iya, kayak aku pun juga nggak takut waktu itu sih. Iya. Kayak, ya udah gitu. Jadi sekarang udah aman-aman aja. Karena udah Ada nggak cerita your family masih digangguin di Indo sekarang? pernah. Waktu aku lagi di Melbourne pernah sekali mama kirimin video CCTV ke CCTV lagi? iya Ah. ke aku, tapi aku udah nggak ada filenya. Udah lama kan, udah kayak 3 tahun lalu gitu. Iya. Jadi adikku lagi main sendiri di kamar, tiba-tiba barang kayak jatuh gitu dari atas lemari, kayak kelempar. Terus habis itu ada my mom, my brother and kayak susternya siang-siang gitu main di kamar, posisi lagi rame, tiba-tiba lemari itu buka, terus tasnya jatuh semua, kayak gitu. That's crazy. Dulu ada sih video, cuma udah hilang sih, dan ya my mom nggak nyimpen juga. Oke, last question. Menurut lu dari figur yang nenek, anak kecil ini, figur yang tinggi yang ngeklik tangannya, sama Spider-Man, yang mana yang paling serem? Iya kan cuma Menurutku, 4 kan ya Iya, figurnya? yang aku tahu ya, Iya. yang dan kayak ada interaksi. Yang paling serem dan yang paling nempel di your memories lah. Let's say that. Kalau yang paling nempel itu yang tadi yang tinggi, yang bangunin aku kayak gini gitu. Itu menurut gua sebenarnya mikirnya itu paling serem karena Itu kan paling dia serem. ada aktivitas yang kayak gini kan. Iya. Dan itu kelihatan pakai topi, pakai jas gitu kan. Itu menurut gua paling serem. Tapi menurut lu itu paling serem atau enggak? Lebih tepatnya paling memorable. Paling memorable. Karena itu kayak directly dia Iya. dekat sama aku juga, Iya. posisi, dan dia kayak interacting gitu kan. Iya. Sedangkan yang biasanya kan cuma kayak lewat sekilas Iya. doang gitu kan. Tapi paling Gitu serem yang si kuku panjang. Kalau paling serem itu kuku panjang, kayak I Spider-Man. genuinely feel Spider-Man. Spider-Man. Iya I sih. genuinely feel Pokoknya kalau figur takut itu waktu itu. paling serem si Spider-Man. dan Kalau yang paling memorable di hidup lu paranormal experience itu si Cowboy. cowboy, yes. Oke. Gila ceritanya seru banget. Menurut gue sih Speed. hopefully nggak diganggu kita. Hopefully. Di Melbourne nggak kerasa kok. Di Ya, Melbourne nggak ada guys, aman di Aman sini di cuman sini. orang mabok doang. Aman. Lebih serem itu malah ya. Lebih itu serem. malah lebih bisa ini ya. Iya, nyakitin lebih ya. serem. So, thank you banget Steven buat ceritanya. Thank you udah. Thank you mau- for coming. So, hopefully you guys suka ceritanya dan hopefully gue ketemu orang lagi untuk paranormal experience atau hang time podcast gue. So, Bisa. thank you Steven for coming. Thank you, Thank Brandon. you Venom for coming. So, see you guys in the next podcast. Bye bye. See ya.